Hai brother dan sister, selamat pagi. Selamat datang di Kebaktian Online GKDI Semarang. Sebentar lagi kita akan segera mempersiapkan diri untuk memulai ibadah. Jangan lupa ya untuk mematikan notifikasi handphone agar kita lebih fokus dalam beribadah. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah bersama Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu secara tatap muka Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan untuk teknologi yang ada membuat kami bisa tetap bersekutu satu dengan yang lain Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Kau yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib
Happy Sunday semuanya. Selamat hari Minggu. Semangat kalau hari ini kita boleh berkumpul sama-sama, walaupun di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya kita semua lagi semangat, kita sehat selalu di bawah lindungan Tuhan. Dan saya mau mengajak kita semua, sebelum kita mendengar pelajaran ini, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, sangat bersyukur kalau pada hari ini kami semua di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami berkumpul dengan keluarga kami, dengan anak dan istri kami, dan kami mau memuji Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah hari ini apa yang kami belajar bisa menambahkan iman kami lagi, menambahkan semangat kami lagi, menambahkan sukacita kami lagi buat Engkau Tuhan. Kami mau berdoa supaya senantiasa firman yang kami dengar senantiasa tidak berkurang nilainya, tetapi selalu menambahkan iman dan keyakinan kami. Biarlah semua yang disampaikan oleh hamba-Mu ini betul-betul datang hanya daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa, sertai dan berkatin kami. Dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti tema kita, yaitu dengan ayat Roma pasal 12 ayat 10, dikatakan di sini adalah hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, dalam bahasa Inggrisnya be devoted to one another in love. Yang saya mau katakan ayat ini sangat luar biasa, karena ayat ini adalah di mana Paulus menuliskan surat Roma ini kepada jemaat kita di Roma. Dan Roma adalah satu kota di mana bukan kota Kristen, di mana di dalam kota itu begitu banyak orang-orang menyembah dewa-dewa. Walaupun demikian, walaupun kota itu banyak menyembah dewa-dewa, tetapi di kota itu juga ada orang-orang yang menjadi Kristen dan tinggal di sana. Dan juga ada beberapa orang Yahudi yang mereka juga menjadi seorang Kristen. Jadi Paulus waktu menulis surat ini, dia lagi mau menguatkan orang-orang Kristen di Roma. Ya, apa yang terjadi? Kenapa Paulus mau menguatkan? Karena ketika Paulus menulis surat ini, persatuan adalah masalah terbesar yang terjadi di gereja di Roma itu. Kenapa? Karena waktu di gereja itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Seperti kita biasa, mereka selalu punya masalah yang mereka bisa perdebatkan satu sama lain. Jadi terjadi perpecahan. Karena itulah Paulus memberi mereka semangat untuk mereka bisa hidup rukun satu sama lain. Itulah mengapa Paulus mendorong orang Kristen di Roma untuk berbakti satu sama lain di dalam kasih, yaitu be devoted to one another in love. Dan kenapa? Supaya mereka bisa betul-betul mengasihi dengan kasih yang benar. Nah, hari ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua, saya mau fokus kata saling mengasihi. Dan saya mau hari ini mengajak kita untuk melihat apa sih sebetulnya yang Yesus ajarkan tentang kita saling mengasihi satu sama lain. Yohanes pasal yang ke-13 di ayat ke-34 dan 35. Dikatakan di sana, aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ini ayat yang kita sudah sering baca, ayat yang kita sudah tahu banyak. Tapi hari ini saya mau mengajak kita melihat ayat ini jauh-jauh lebih ke dalam. Tapi sebelumnya saya mau menanya kepada kita, brother sister, apa hari ini yang mendefinisikan kita sebagai seorang Kristen atau murid Yesus? Saya tahu mungkin hari kita berpikirnya banyak hal, tetapi mungkin hari kita bisa mendefinisikan Kristen itu adalah karena misi kita untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Atau kita bisa bilang bahwa misi kita adalah tentang tata cara ibadah kita yang semangat, yang luar biasa, yang orang akrab fellowship-nya. Apapun
definisi kita tentang seorang Kristen, tetapi ada yang seharusnya mendefinisi kita lebih daripada hal lain yang harus bisa betul-betul bisa membedakan kita adalah kasih. Di mana kita hidup di dalam kasih persis yang Paulus katakan di kitab Roma, be devoted to one another in love. Kita mengabdi satu sama lain di dalam kasih. Itulah yang harusnya terjadi waktu kita bilang bahwa kita adalah seorang murid Yesus. Kalau kita bilang kita seorang Kristen, kita nggak punya alasan untuk tidak bisa mengasihi satu sama lain. Nah, hari ini saya mau kita lihat apa sih yang kita bisa belajar dari kitab Yohanes pasal yang ke-13 ini. Saya ada 2 poin. Poin yang saya pertama adalah mengasihi dengan jenis kasih yang baru. Karena dikatakan di sini, di 34 aja dibilang, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Berdasarkan ayat inilah maka saya bilang, Tuhan hari ini mau kita mengasihi dengan jenis kasih yang baru. Nah, waktu kita membaca ini sesuatu yang menarik. Mengapa Yesus bilang mengasihi satu sama lain itu adalah perintah yang baru? Padahal kita tahu perintah mengasihi itu bukan sesuatu yang baru. Mari kita lihat. Kita lihat di Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi bayangin, Imamat pun bilang kan, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sekali lagi saya mau bilang, bagaimana Yesus bilang ini adalah perintah baru. Bahkan sebelum Yesus datang ke bumi, belum datang ke dunia, ini sudah ada. Jauh sebelumnya sudah ada. Enggak ada yang baru. Tapi hari ini saya mau kita lihat apa maksud Yesus kalau dibilang mengasihi itu adalah sebuah perintah yang baru. Yang menarik, saya menemukan ada 2 kata Yunani yang bisa digunakan Yesus untuk menggunakan kata baru itu sendiri. Ya, yang pertama baru itu bisa menggunakan kata neos. Neos yang artinya baru di masanya, ya, atau keluaran yang baru, atau yang paling terakhir. Neos. Itu juga bisa Tuhan Yesus pakai. Tapi yang Yesus bisa pakai kata yang lain adalah kata kainos. Ya kan? Apa arti kainos? Kainos itu berarti baru dalam bentuknya, baru dalam sifat kualitasnya, baru dalam sifatnya, sesuatu yang masih segar, sesuatu masih unik. Itulah kainos. Jadi yang mana yang Tuhan pakai waktu dia bilang tentang perintah yang baru? Waktu Tuhan menggunakan kata yang baru, dia menggunakan kata kainos. Oke? Jadi perintah baru di sini adalah satu hal bicara tentang kualitasnya yang bagus, sifatnya yang luar biasa. Jadi karena itu Yesus benar-benar berbicara tentang kasih yang bentuknya berbeda, yang kualitasnya yang berbeda, dan sifatnya yang betul-betul berbeda. Kasih yang Yesus perintahkan ini nggak muncul begitu saja. Ini perlu sebuah kekuatan yang baru, yaitu kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Kasih yang diperintah konten ini membutuhkan satu motivasi. Bukan motivasi yang biasa-biasa, tapi termotivasi oleh kematian Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Jadi itulah kasih yang lebih baru, itulah kasih yang lebih berkualitas, itulah terlihat dalam kata-kata yang digunakan Yesus untuk kasih, yaitu kainos itu sendiri. Saya semangat hari ini kalau melihat ada brother, sister, kita betul-betul mau memberi, melayani, memberi waktu, tenaga, karena termotivasi
melakukan karena melihat bagaimana Tuhan telah berkorban buat dia. Itulah kamu lagi mempraktekkan kasih yang baru, yaitu kainos itu tadi sendiri. Jadi sangat menarik kalau kita bicara tentang kasih. Orang Yahudi kuno, mereka mempunyai 4 kata yang berbeda tentang kasih. Jadi mereka bisa mendefinisikan kasih dan jenisnya dengan sangat tepat. Bukan seperti kebanyakan kita mendefinisikan kasih sama aja. Bisa bilang, oh saya suka, I love pizza, sama aja. Ya, I love my pastor, sama aja. Ya, saya suka, saya mencintai pasangan saya mengasihi anak-anak saya mengasihi orang tua, saya mengasihi pegawai saya mengasihi. Kasih yang kita pakai itu bisa sama aja. Tetapi orang Yunani kuno bisa menggunakan, mendefinisikan itu dengan sangat tepat. Jadi saya mau kita coba lihat apa itu bahasa kasih yang didefinisikan. Yang pertama, kata pertama tentang kasih adalah storge. Ya, apa itu kasih storge? Kasih itu hanya sekali saja digunakan di dalam Alkitab, yaitu di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Itu berarti kasih sayang. Dan di dalam bahasa Yunani kuno, kata itu hampir selalu digunakan dalam konteks keluarga. Kasih itu lebih mengacu pada perhatian, kepedulian, dan sayang orang tua terhadap anak-anak mereka, dan ikatan secara natural terjadi sesama anggota keluarga. Tetapi jenis kasih ini tidak ada khusus bagi seorang Kristen. Kasih ini tidak ada uniknya. Mengapa? Karena kasih seperti ini kita bisa temukan dalam seluruh keluarga di dunia dan sepanjang sejarah. Kasih inilah yang banyak terjadi. Yang kedua, waktu Yunani kuno menggunakan itu, dia dikatakan istilah kasih eros. Ya, apa itu kasih eros? Kasih eros itu kasih tentang cinta, tentang kasih, tentang seksual. Dan dari kata inilah terbentuk satu kata erotis. Jadi menariknya, kata ini tidak pernah digunakan di dalam perjanjian baru. Tapi dalam perjanjian lama, kita bisa temukan di kitab Kidung Agung. Tapi di perjanjian baru sama sekali nggak pernah dibicarakan. Nah, kebanyakan kita mungkin kita banyak menggunakan kata eros ini dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu kasih philea. Nah, kasih yang jenis ini, kasih yang banyak ditemukan di dalam Alkitab. Ini adalah kata umum untuk kasih. Ini ada artinya kasih persahabatan. Dan mencakup sebuah hubungan, ikatan, itu kepentingan bersama, kesenangan bersama. Kasih ini biasanya yang dimaksudkan kalau kita mengatakan, wah saya suka orang itu, saya menyukai dia, saya bisa klik kalau ngobrol sama dia. Nah itulah kata philia dipakai sebetulnya. Amin. Dan karena kasih ini bicara tentang persahabatan, tentang kerjasama, tentang berbagi, maka kata ini sering diterjemahkan sebagai kasih persaudaraan di dalam perjanjian baru. Nah, brother sister, jemaat, ada 3 kasih ini. Nah, di dalam 3 kasih di sini nggak ada yang salah. Mereka mempunyai tempatnya masing-masing dan kita harus bersyukur karena ini pemberian Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita bisa menerima, kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika Yesus memanggil kita untuk saling mengasihi di dalam jemaat, dan kasih yang diperintahkan Yesus itu bukan kasih jenis ini. Amin. Nah kita lihat apa jenis kasih yang Yesus mau sampaikan kepada kita waktu dibilang saling mengasihi. Dan ini adalah perintah yang baru ini. Nah kita tahu
Kasih yang keempat itu adalah agape. Amin. Agape adalah kata kasih yang jarang, bahkan mungkin hampir nggak pernah digunakan oleh orang-orang Yunani kuno. Dan sejauh ini justru kata kasih ini yang paling sering digunakan dalam Alkitab. Dan kasih inilah yang Yesus perintahkan, yaitu kasih agape. Jadi sangat menarik, walaupun agape bukanlah konsep yang umum di dunia Romawi pada abad yang pertama, tapi orang-orang Kristen di abad pertama, mereka sudah mengadopsi kasih agape ini. Dan mereka menggunakannya, dan mereka menggambarkan satu jenis kasih untuk Tuhan berikan kepada kita. Dan jenis kasih yang Yesus mau orang Kristen punya orang hari ini, yaitu agape tadi itu. Wow, ini luar biasa betul. Itulah mengapa Tuhan bilang dia memberi kasih atau perintah kasih yang baru adalah agape. Ini artinya brother sister, Tuhan gak mau kita cuma praktekkan philia. Tuhan gak mau cuma kita bilang tentang eros. Tuhan gak bilang kita storge. Tapi Tuhan mau kita bisa mempraktekkan kasih agape itu sendiri. Nah, kasih agape itu adalah kasih yang tanpa syarat. Ini adalah sebuah kasih yang tidak bergantung pada bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita. Tetapi kasih agape adalah sangat bergantung pada pilihan kita sendiri untuk bagaimana kita mau memperlakukan orang lain itu. Jadi menarik. Ya bukan kamu baik, aku baik, kamu jahat. Enggak. Jadi apapun kamu mau baik, mau jahat, aku akan mengasihi kamu dengan kasih yang agape itu. Kenapa disebut perintah? Karena ini adalah sebuah kepatuhan. Ini adalah masalah kesetiaan rohani kita. Jadi kalau hari ini kita tidak mau mengasihi satu sama lain, itu artinya kita tidak mempraktekkan perintah Tuhan. Itu artinya kita nggak mau taat kepada perintah Tuhan. Saya tahu hari ini banyak orang bermasalah dengan ide vokasi itu diperintahkan. Karena hari ini banyak orang Kristen sendiri punya pandangan yang keliru tentang kasih itu sendiri. Karena itulah mereka berpikir kasih itu nggak bisa dipaksakan. Kasih itu nggak bisa diperintahkan. Karena seringkali kita mau melihat kasih hanya sebagai satu respon kita terhadap orang lain. Makanya nggak gampang untuk mengasihi orang seperti yang Yesus perintahkan. Kalau kita lihatnya respon orang lain. Saya masih ingat awal-awal saya jadi murid Yesus. Ada satu orang teman di kantor saya ajak dia datang gereja, belajar firman Tuhan. Oh belajar, saya semangat. Sudah belajar sampai dosa. Ternyata itu dosa banyak banget dosanya. Waktu sampai dalam pertobatan dia berhenti belajar. Dia nggak mau bertobat. Tapi efeknya gak ada yang nggak mau tobat. Wah, setiap kali kita bertemu di kantor, dia suka ngejek. Dia suka, nggak tahu, dia suka ngejek lah. Gunakan kata-kata nggak enak. Saya lama-lama, saya nggak tahan. Saya masih ingat, saya itu nggak tahannya. Ada satu hari saya tarik kerah bajunya. Saya bilang, boleh nggak kamu nggak lakukan lagi? Saya bilang, kalau saya bukan murid Yesus, saya udah nggak tahu apa yang terjadi pada kamu. Itu karena darah dukunnya lagi naik, darah Yesusnya lagi rendah. Dan saya masih ingat, saya bilang, saya nggak mau lakukan karena saya murid Yesus. Saya bilang, saya sorry, saya lakukan itu. Akhirnya saya lebih tenang, saya lega karena setelah itu, akhirnya saya bisa say sorry sama dia, dan kita bisa jadi teman, dan kita bisa akrab sampai pada akhirnya. Jadi lihat, nggak gampang memang. Kenapa? Karena tadi saya bilang, karena kasih yang Yesus perintahkan adalah bukan tentang perasaan.
Karena itu kita nggak bisa memerintahkan sebuah perasaan. Tapi pandangan Yesus tentang kasih itu sangat berbeda. Karena ini bukan sebuah perasaan, maka kita harus memilih. Ini ada sebuah pilihan. Ini adalah sebuah keputusan untuk memperlakukan seseorang dengan cara yang ramah, dengan cara murah hati, dengan lembah lembut. Kasih yang diperintahkan Yesus bukan tentang perasaan kita terhadap orang lain, tetapi bagaimana kita mau memperlakukan orang lain. Ini nggak tergantung apa yang orang perlakukan kepada kita, tapi ini apa yang dapat kita lakukan untuk orang itu. Wow, brother sister, inilah perintah kasih Yesus kepada kita. Dan saya mau ngajak kita untuk menerima tantangan ini. Mari kita praktekkan. Hari ini dengan situasi ini saya lihat begitu banyak orang tiba-tiba nggak mengasihi, enggak peduli, tampak mereka sedang ada agape yang mereka sedang praktekkan dalam kehidupan mereka. Mereka mengasihi bukan karena orang itu memperlakukan dengan sesuatu yang benar, nggak peduli, tapi mereka pergi dan mereka mau. Amin. Yang kedua, di Yohanes pasal 13 di 34 dibilang, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Poin yang kedua, mengasihi dengan standar yang tinggi. Waktu saya baca ayat ini, saya bilang, ini ayat yang luar biasa. Karena Yesus tidak hanya memberikan perintah yang baru dalam hal mengasihi, tetapi Yesus juga memberi perintah ini dengan sebuah standar yang sangat tinggi. Karena itu Yesus mengatakan apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pastor, gimana perasaan kamu waktu kamu mendengar ayat ini? Ini satu standar yang tertinggi. Ini bukan yang kita lihat cara orang lain itu mengasihi orang lain, bukan. Tetapi ini adalah kita harus mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Wah, waktu kita dengar ini sebangga belum tarik napas. Mungkin ada sebagian bilang, Kak, mana bisa? Kita mungkin ragu. Tapi inilah yang Tuhan mau kita hidupin dalam kehidupan kita, mempraktekkan kasih itu sendiri. Amin. Nah, hari ini saya mau kita belajar di bagaimana Pak Muksin mempraktekkan jenis kasih yang standarnya Tuhan ini. Pertama-tama adalah kasih yang gak egois. Apa itu kasih yang gak egois? Kasih yang gak egois itu kasih yang tidak tergantung apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan, seberapa setianya kita kepada Tuhan, nggak bergantung bagaimana kita sudah menyenangkan Tuhan atau belum. Karena kasih Tuhan itu tanpa pamrih. Kasih Tuhan itu murah hati. Dan kasih Tuhan itu tanpa syarat. Dia menawarkan dirinya kepada kita. Dan bahkan salah satu kamus Alkitab waktu dia bicara tentang agape, itu sebagai kasih yang memberi, yang bertindak demi kebaikan orang lain. Jadi kalau kita mau mempraktikkan standar tinggi, harus kita punya apa? Kasih yang tidak egois. Kita mengasihi bukan karena dia berbuat baik sama kita, karena memang kita mau mengasihi karena sebagai seorang murid Yesus kita harus mengasihi. Yang kedua adalah kasih yang mengampuni. Jadi kasih yang mengampuni ini juga lah. Kalau kita lihat di apa yang Paulus tulis di 1 Korintus pasal yang ke-13. Dikatakan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu
luar biasa menurut saya. Jadi kasih ini, jenis kasih ini tidak mengukur seberapa pantasnya kita dikasih. Kasih ini nggak ada seorang pun bisa menggambarkannya dengan tepat. Tentang kasih yang mengampuni orang lain selain daripada apa yang Yesus lakukan waktu di atas kayu salib. Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka nggak mengerti apa yang mereka lakukan. Jadi, kalau kita mau mempraktekkan kasih ini, kasihlah yang kita mau mengampuni. Amin. Yang ketiga, kasih yang berkorban. Jadi, ini juga merupakan kasih di mana kita rela berkorban. Kasih ini nggak cuma sekedar memikirkan orang lain. Kasih ini nggak cuma sekedar hanya kita mengampunin. Tapi kasih ini apa? Kita mengesampingkan diri kita sendiri demi kepentingan orang lain. Itulah standar tinggi yang Tuhan mau kita praktekkan di dalam kasih. Saya mau tanya kepada kita, brother sister. Mungkin kita sudah lama jadi murid Yesus. Kita sudah lama jadi Kristen. Tapi sebenarnya apakah kasih kita bertumbuh dalam 3 hal ini? Kasih yang tidak egois, kasih yang kita gampang mengampuni, kasih yang kita enggak cuma mikirin diri kita sendiri, kita rela lakukan buat orang lain. Yang penting orang itu bisa menikmatin dan dibantu. Jenis kasih inikah yang sudah kita praktekkan dalam hidup kita sebagai murid Yesus satu sama lain? Saya suka ada seorang C.S. Lewis, dia bilang begini, mengasihi sepenuhnya berarti menjadi rapuh dan rentan. Mengasihi apapun, hati kamu pasti akan sakit dan mungkin dibuatnya hancur. Jika kamu ingin memastikan hatimu tetap utuh, kamu jangan memberikan hatimu kepada siapapun. Bungkus dia dengan hati-hati, dengan hobi kamu, dengan sedikit kemewahan yang kamu punya makan. Hindari semua penghalang, kunci dengan aman dalam peti keegoisan kamu. Tetapi dalam peti itu aman memang. Gelap, nggak tergoyangkan. Kedap udara. Hati itu nggak akan rusak. Hati itu nggak akan hancur. Tidak bisa ditembus. Tidak dapat ditebus. Satu-satunya tempat di luar surga di mana kamu dapat benar-benar aman dari semua bahaya kasih adalah neraka. Wow. Waktu saya baca ini, saya merinding. Kenapa? Ini berarti tidak ada tempat lain untuk orang yang tidak mau mengasihi selain neraka. Brother sister, yang namanya mengasihi sakit memang. Yang namanya mengasihi, kadang-kadang orang tidak merespon dengan benar. Kadang-kadang kita mengasihi, orang menuntut, orang komplain, orang kritikal dengan cara kita mengasihi. Tapi itulah kasih. Tapi kalau kita nggak berani, kita mengurung diri kita hidup dalam keegoisan kita, dibilang nggak ada tempat lain, apalagi surga. Satu-satunya tempat untuk orang yang tidak mempraktekkan kasih yang Tuhan ajarkan itu cuma ada di neraka. Saya mau tanya bersisang, gimana hari ini? Apakah kita sudah mempraktekkan kasih ini? Atau kita lagi terus bertumbuh nih? Iya, makin hari makin baik, makin hari makin luar biasa. Itulah mengapa saya bilang orang Kristen apa? Bertumbuh hari
demi hari harus semakin mirip di Yesus. Gitu Pak, mempraktekkan kasih yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saya ingin coba kita mengambil waktu, membayangkan saudara-saudari kita di gereja, di tempat kerja, di tempat mana kita berteman, bahkan di dalam keluarga besar kita sendiri. Coba kita pikir seseorang, bukan orang yang kita gampang sayang, kita gampang mengasihi, bukan. Tapi saya mau kita berpikir tentang orang yang sulit banget dikasihi. Tentang orang-orang yang seringkali menguji kesabaran kita. Tentang orang-orang yang seringkali menguji karakter kekristenan kita. Tapi brother sister, apapun kondisi orang itu, cara dia memperlakukan kita hari ini, Yesus menyuruh kita untuk mengasihi orang itu. Amin. Nggak peduli bagaimana orang itu pernah melukai perasaan kita, tapi Tuhan bilang kita tetap harus mengasihi dia. Nggak peduli seberapa orang itu pernah melukai hati kita, Tuhan bilang nggak peduli. Tuhan mau kita tetap mengasihi mereka, mengasihi orang itu. Mengapa? Karena Tuhan ingin kamu dan saya mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi mereka, sama seperti Kristus mengasihi kita. Dan itulah yang harus terjadi. Itulah standar yang Yesus pakai hari ini. Jadi waktu Yesus bilang mengasihi satu sama lain, dia lagi bicara tentang tetap saling mengasihi. Jadi ini satu kasih yang kamu harus lakukan secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Ini bukan kasih yang kamu cuma lakukan satu kali saja, bukan hanya sesekali saja, bukan hanya sesaat saja, tetapi ini adalah usaha yang kamu harus lakukan terus-menerus selama kamu hidup di dalam Tuhan. Kamu tahu yang menarik? Justru jenis kasih inilah yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Dan justru dengan jenis kasih inilah yang menarik orang-orang datang kepada Yesus. Brother sister, kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan, kita nggak mungkin bisa mempraktikkan kasih ini. Kalau hari ini kita masih mengalami sulit, mungkin kita perlu koreksi, mungkin kita sadar, mungkin kita tidak membiarkan Kristus datang dan mengubah hidup kita. Dan saya mau meninggalkan pesan ini kepada kita, seperti apa yang Yesus katakan, kasihilah satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kamu. Itulah mengapa Paulus katakan, be devoted to one another in love. Karena Tuhan mau kita mengabdi, berbakti satu sama lain dalam kasih. Itulah penggenapan hukum Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, dan saya berharap ini bisa menolong kita semuanya. Dan mari kita tundukkan kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengar firman Engkau. Kami boleh belajar bersama-sama. Kami boleh diingatkan. Kami boleh bertumbuh di dalam kasih yang seperti Engkau ajarkan kami barusan. Biar terus bimbing kami, mampukan kami, beri kami kekuatan, beri kami untuk bisa menghadapi semua tantangan demi tantangan yang ada. Dan bisa menjauhkan semua halangan untuk kami bisa mempraktekkan ini Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, kalau ini ada tinggal di dalam hati kami, itu berarti ada banyak sukacita dalam kehidupan kami, di dalam Engkau, di dalam satu sama lain. Terima kasih Bapa atas setiap berkat dan kasih Engkau. Saya hanya mau serahkan dalam tangan Engkau. Dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.